Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita ke-1. Status RV. Buletin hari ini penuh dengan informasi, begitu sulit untuk melacak semua artikel dan saya harus memasukkannya ke timeline dan urutan yang terjadi. Seperti yang Anda ketahui, ini telah menjadi perjalanan liar dan saga pemilu masih berlanjut. Tapi sepertinya kita berada di akhir perjalanan sensasi ini. Namun akhir ini masih bersyarat dan kondisional sama seperti sebelumnya. Apa saja kondisi ini? Al-Sadr ingin Al-Kazemi terus menjadi Perdana Menteri dan dia juga ingin Saleh terus menjadi Presiden. Tapi sepertinya dia kurang menuntut jabatan presiden baru karena dia berada di Perdana Menteri. Saya pikir dalam jangka panjang, jika perlu, untuk membentuk pemerintah baru Sadr akan berkompromi pada presiden baru. Kita semua tahu bahwa Perdana Menteri adalah peran yang paling penting apapun dan memiliki pengaruh yang paling besar di negara ini. Di sisi lain presiden lebih upacara dan kepala tokoh. Namun saya harus mengatakan, Saleh sebagai presiden, lebih bertanggung jawab dan bekerja sama dengan Al-Kazemi untuk memerangi korupsi dan banyak yang tidak menyukainya, karena mereka terlibat dalam korupsi. Mereka tidak ingin mereka bekerja sama. Jadi, di sini kami duduk hampir 9 bulan sejak pemilu diadakan dan masih belum ada pemerintahan. Saya percaya mereka sekarang sangat dekat untuk membentuk pemerintahan baru, tetapi saya berhati-hati untuk menonton sebuah halangan. Acara utamanya adalah siapa yang akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri setelah presiden baru ditempat. Apakah mereka akan pergi bersama dengan Al-Kazemi dan mengakhiri bypass ini? Banyak pro dan kontra tentang Al-Kazemi. Tampaknya banyak lagi yang mirip dengan dia sebagai kandidatnya, maka tidak. Jika semua berjalan lancar dalam beberapa hari ke depan, dengan sesi khusus parlemen ini, kita bisa melihat pemerintah ini terbentuk dan Perdana Menteri baru mengumumkan memberinya, atau dia, hukum 30 hari untuk membentuk kabinet baru. Al-Kazemi memberitahu kami bahwa dia dapat membentuknya dalam 2 minggu. Jadi, jika dia dinominasikan dan mereka memilih untuk menerimanya di hari-hari mendatang, kita bisa melihat saga ini akhirnya berakhir awal hingga pertengahan Juli. Jadi, apa artinya ini bagi kita dan RV? Kita semua harus waspada sekarang. Bank Sentral Irak (CBI) sedang menunggu di sayap untuk melakukan proyek untuk menghapus nol. Mereka sudah menunggu sejak Januari, ketika mereka mengusulkan untuk melakukannya tetapi diminta untuk berhenti sampai mereka menyelesaikan saga pemilu ini. Perbendaharaan AS juga, pada saat itu, tidak dapat memberikan jaminan yang besar kepada mereka bahwa mereka akan menyetujui atau mendukung pemulihan hingga mereka tahu ada pemerintahan yang stabil dan jujur di tempatnya. Ini berarti untuk mengakhiri korupsi dan memiliki pengaruh Iran dalam kebijakan pemerintah dan pembuatan undang-undang. Pencurian sejumlah besar uang dari Irak juga harus berakhir dan pembangunan kembali ekonomi dan negara yang rusak perang harus terjadi. Kami telah membaca artikel di masa lalu bahwa nilai hampir 3 triliun dolar AS dicuri dari Irak karena korupsi sejak 2003. Artikel tersebut kemudian berlanjut mengatakan bahwa ini cukup uang untuk membangun kembali Irak sebanyak 3 kali lipat. Kebanyakan korupsi ini terjadi di bawah 8 tahun pemerintahan Nouri al-Maliki. Dapatkah Anda lihat mengapa sekarang Sadr tidak menginginkan bagian dari orang ini dalam pemerintahan baru? Dapatkah Anda lihat mengapa Al-Kazemi mengatakan kepada kami bahwa dia ingin melanjutkan penuntutan al-Maliki atas kejahatannya terhadap Irak? Dia bilang dia akan melakukannya setelah pemilihan.
Apakah Anda melihat mengapa keuangan AS begitu bersikeras untuk memperbaiki situasi korupsi ini? Ini semua hal yang baik. Jadi, saya diberitahu bahwa ketika pemerintahan baru dibentuk, jika pemerintahan yang stabil, keuangan AS sepenuhnya berniat untuk mendukung pemulihan. Ketika sinyal ini diberikan kepada CBI, maka mereka akan bergerak maju ke langkah berikutnya yang dalam proyek untuk menghapus nol. Kita tahu bahwa proyek ini akan bertepatan atau sedikit mendahului pemulihan IKD kembali ke FOREX. Ketika FOREX terjadi, sanksi OFAC akan dicabut dan kita pergi ke bank. Ya, ini bisa terjadi pada pertengahan Juli hingga pertengahan Juli. Kemungkinan sangat nyata bahwa RV Saga yang sedang berlangsung ini juga bisa berakhir. Selama bertahun-tahun saya telah menjadi penembak lurus hanya dengan fakta karena berita dari Irak telah memberitahu kami dan kontak saya memberitahu kami. Ya, kami telah datang sangat dekat pada banyak Decembers dan Januari selama bertahun-tahun, tetapi beberapa kekacauan seperti Nuri al-Maliki, ISIS dan COVID datang di jalur peristiwa-peristiwa ini dan menghentikannya. Tetapi seseorang harus bertanya-tanya juga apakah RV benar-benar telah terjadi dan apakah mereka hanya menggunakan peristiwa-peristiwa ini sebagai alasan untuk menghentikannya. Bagaimana bisa Dr. Sinan Al-Sabibi melakukan peristiwa-peristiwa ini karena ia menargetkannya pada akhir 2012 dan awal 2013. Perekonomian Irak dalam kondisi yang lebih buruk daripada sekarang bahkan. Jadi, apakah saga ini benar-benar tentang ekonomi yang tidak siap atau kestabilan politik? Seseorang harus bertanya-tanya tentang semua retorika yang terus kita dengar tentang keluar dari perekonomian rental yang hanya berdasarkan minyak. Ya, ini sedang dibuat dan masih banyak sumber pendapatan yang dapat bersaing dengan pendapatan minyak. Tetapi Irak harus mengambil keuntungan dari mereka dan menggunakan keuntungan monetaris yang sekarang harus mereka ambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan ini. Pendapatan yang mungkin terjadi dari pelacakan dan akuntansi untuk pendapatan penuh yang diterima dari bea cukai dan tarif saja dapat bersaing dengan pendapatan minyak. Ingat juga mereka juga berniat untuk penghasilan pajak suatu hari nanti, sesuatu yang tidak mereka lakukan hari ini. Ini akan menjadi sumber pendapatan besar bagi pemerintah pusat. Apakah Anda lupa juga bahwa jika mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari warga dari gaji sosialis pemerintah dan beralih ke industri swasta, ini berarti tabungan miliaran bagi pemerintah. Jadi, mari kita lihat sumber lain dari potensi pendapatan besar yang terlalu terlihat, industri listrik. Irak akan mengejar industri ini dan saya mengutip Menteri Keuangan, Ali Alawi, memanggil hari ini, Sabtu, untuk pindah dari mengekspor minyak ke tenaga listrik, dan sementara ia menekankan bahwa ada kesempatan besar bagi Irak untuk menjadi plot terbesar ucer energi listrik, ia menunjukkan bahwa Irak bisa kembali ke Organisasi Perdagangan Dunia selama beberapa dekade mendatang. Petik 2. Bisakah ini menjadi lebih baik untuk Irak? Ya, mereka diambang menjadi raksasa ekonomi dan seiring dengan ini datangnya RV. Kesimpulan dari berita hari ini, saya ingin menambahkan bahwa hari kemuliaan akan datang ke Irak. Mereka tidak akan menjadi negara boneka Iran atau dari Global One World Government. Sebanyak apapun negara dalam globalis ini mencoba hal ini, itu tidak akan terjadi. Berita kedua. Wakil, sesi hari ini akan mempercepat ujian Presiden Republik, dan pada KONTRERER, kita akan berangkat ke ruang nasional. Informasi, Baghdad. Pemimpin Uni Patriotik Kurdistan, Ahmed Al-Harki, mengonfirmasi, pada hari Kamis,
bahwa sesi hari ini akan menghasilkan peta pemilihan baru untuk kita dan akan mengubah halaman pemblokiran ketiga setelah deklarasi kedaulatan dan demokrasi. Kehadiran wakil mereka ke sesi tersebut menunjukkan bahwa sidang hari ini akan mempercepat kesepakatan penamaan Presiden RI dan sebaliknya kita akan menuju ruang nasional masing-masing mengirimkan kandidatnya ke parlemen. Al-Harki mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Informasi bahwa sesi hari ini akan menghasilkan peta pemilihan baru setelah penggantian Blok Sadris telah mengambil sumpah konstitusional, yang berarti blok terbesar akan diputuskan untuk koordinat kerangka kerja ION. Mencatat bahwa mengumumkan kehadiran mereka perwakilan untuk sesi ini akan berdampak signifikan dalam mendorong dua partai Kurdi untuk mempercepat seleksi Presiden RI. Petik 2. Ia menambahkan, jika kedua pihak tidak mencapai satu tokoh pun, tentu mereka akan pergi ke ruang nasional, seperti yang terjadi pada sesi 2018. Artinya masing-masing akan mengirimkan kandidatnya dan kompetisi akan berada di dalam parlemen. Al-Harki mengindikasikan bahwa, dalam ajang pergi ke ruang nasional, peluang calon nasional akan lebih besar karena aliansi nasional dengan blok terbesar di DPR. Petik 2. Berita ketiga. Koalisi Al-Maliki mengungkap slogan pemerintah Iraki baru dan tanggal pembentukannya. Blok Koalisi Negara Hukum mengungkapkan, pada hari Rabu, bahwa pemerintahan baru akan memiliki slogan lain yang berbeda dari pendahulunya, serta tanggal pembentukannya. Pimpinan koalisi, MP Muhammad Al-Sayod, mengatakan kepada Shafaq News Agency, kerangka koordinasi mengirimkan surat kepada blok politik untuk mempercepat pembentukan pemerintahan baru, karena situasi di negeri saat ini sangat berbeda dan berbahaya, terutama situasi ekonomi dan kehidupan dari warga negara. Dia menambahkan bahwa perlu bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan slogan "Dinas Nasional", dengan mencatat bahwa salah satu prioritas pemerintah Dinas Nasional adalah memberikan layanan kepada warga negara dan meningkatkan kehidupan situasi di negeri ini. Petik 2. Al-Sayud berlanjut, gerakan sebenarnya membentuk pemerintahan adalah setelah Idul Adha, mencatat bahwa tidak ada kesepakatan tentang menamakan calon Perdana Menteri tertentu. Petik 2. Tadi hari Rabu, kerangka koordinasi yang menyatukan pasukan politik Syiah, menolak pencalonan Kepala Koalisi, Al-Fateh, Sekretaris Jenderal Organisasi Badr, Hadi Al-Amiri, untuk jabatan Perdana Menteri untuk pemerintahan federal berikutnya. Pimpinan dalam rangka, Fadel Mawad, memberitahu Shafaq News Agency, berita yang membicarakan Al-Amiri untuk Perdana Menteri selama tahap berikutnya, tidak akurat dan tidak benar, dan kerangka sejauh ini belum masuk dalam masalah diskusi nama-nama yang dinominasikan untuk posisi Prime Menteri. Petik 2. Sepertinya bagi saya para politisi ini akan mencoba apapun untuk terpilih menjadi jabatan. Sekarang mereka menyebut kerangka koordinasi sesuatu yang lain dan saya mengutip, dia menambahkan bahwa perlu bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di bawah slogan Dinas Nasional. Mereka bergerak menuju slogan Dinas Nasional ini sekarang. Mereka akan mencoba apapun untuk mendapatkan kekuatan. Kurung tutup. Pemimpin Aliansi Kedaulatan, Ahmed Al-Juburi, Abu Mazen, mengumumkan dalam sebuah tweet yang ia posting di akunnya di situs jejaring sosial, Twitter, kemarin, Selasa, nominasi Hadi Al-Amiri untuk Perdana Menteri, menggambarkan nominatio dan sebagai pilihan yang benar. Petik 2. Sejak pemimpin gerakan Sadris mengumumkan pengunduran diri Deputi Blok Parlemennya yang 73 anggota dan penarikan diri dari proses politik di Irak, media lokal mulai beredar nama-nama kepribadian sebagai kandidat untuk kerangka kerja ordinasi, saingan Al-Sadr, untuk posisi Perdana Menteri.
Berita keempat, Koalisi Al-Maliki sepi mengakhiri BLOCKAGE politik di Irak besok Kamis. Koalisi Negara Hukum mempertimbangkan, hari ini, Rabu, sumpah seranah wakil alternatif dalam sesi darurat sebagai langkah awal untuk mengakhiri pemblokatan politik dan mengarah membentuk pemerintahan. Pimpinan Koalisi Negara Hukum, Fadel Mawad, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Baghdad Today bahwa langkah-langkah pertama untuk mengakhiri pemblokiran politik di Irak adalah melalui pengganti parlemen yang mengambil sumpah konstitusional. Dia menambahkan bahwa pekerjaan sedang berlangsung untuk menyelesaikan berkas ini selama sesi darurat parlemen Irak, yang dijadwalkan akan diadakan besok, Kamis, mencatat bahwa setelah deputi pengganti mengambil sumpah konstitusional, ukuran dan timbangan pasukan politik di parlemen akan berubah, dan ini hal akan mendorong untuk mengubah peta aliansi politik. Dia menuding bahwa bentuk pemerintahan baru akan disepakati, dan kebuntuan politik di Irak yang telah berlangsung selama berbulan-bulan akan berakhir. Baiklah denganku. Selama Nouri Al-Maliki masih belum ada di pemerintahan dan Al-Kazemi adalah Perdana Menteri. Semua hal lain yang bisa kita hadapi. Intinya adalah mereka harus menetralisir politisi yang didukung Iran ini. Mereka mencuri Irak buta. Berita kelima. RENEWAL Al-KAZEMI adalah kompromi untuk mengakhiri simpul pemerintah di Irak. Penyelenggaraan para pemimpin kerangka koordinasi Perdana Menteri Irak, Mustafa Al-Kazemi, untuk pertama kalinya dalam pertemuan mereka, memicu perdebatan politik di Irak, di tengah pertanyaan tentang apakah langkah tersebut ada hubungannya dengan support dari beberapa kekuatan dalam kerangka untuk diperbarui amanat Al-Kazemi. Al-Kazemi menghadiri rapat pimpinan kerangka Kamis di Rumah Kepala Otoritas Penggerak Populer, Faleh Al-Fayad, dan rapat tersebut termasuk pimpinan aliansi Al-Fateh Hadi Al-Amiri, Kepala Negara Hukum Alisi, Nouri Al-Maliki, dan pemimpin Al-Asaib Al-Haq, Qois Al-Ghazali. Pernyataan yang didistribusikan oleh kerangka kerja mengindikasikan bahwa tuan rumah Perdana Menteri terkait dengan membahas tantangan keamanan dan serangan Turki ke Irak Utara, dan pernyataan tersebut dibedakan antara bagian kedua dari pertemuan, which dikhususkan untuk membahas berkas pembentukan pemerintah setelah Sadris pengunduran diri blok dari parlemen, dan menyatakan bahwa pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran Al-Kazemi. Tetapi lingkaran politik melihat bahwa tuan rumah memiliki dimensi lain, terutama karena ada para pemimpin kerangka yang melihat bahwa pembaharuan Al-Kazemi dapat membentuk kompromi untuk mengakhiri kompleks formasi pemerintah. Al-Sadr, meskipun dia menarik diri dari proses politik, tetap berpengaruh di tempat kejadian, dan mampu memainkan lebih dari satu kartu, termasuk jalanan. Beberapa pemimpin kerangka koordinasi, termasuk Al-Amiri, dengan hati-hati berurusan dengan perkembangan saat ini di adegan politik di Irak, terutama terkait dengan pengunduran diri perwakilan gerakan Sadris dari parlemen, dan keputusan pemimpin gerakan Muqtada Al-Sadr untuk memboikot seluruh proses politik. Para pemimpin ini percaya bahwa lebih baik pergi dalam opsi membahas pembentukan pemerintahan non-provokatif, kejalanan atau kesadar, yang meskipun kepatuhan terhadap boikot, namun tetap berpengaruh di tempat kejadian, dan mampu bermain di jalan lebih dari satu kartu, termasuk pindah jalan, mengingat bahwa pembaharuan Al-Kazemi mungkin menjadi pilihan terbaik. Di sisi lain, para pemimpin lain, yang dipimpin oleh Al-Maliki dan Ghazali, menemukan dalam penarikan Al-Sadr sebuah kesempatan berharga untuk menerkam proses politik dan memaksakan kontrol mutlak atas rinciannya, dan oleh karena itu mereka menolak dengan keras pilihan Al-Kazemi, yang mereka anggap berada di luar orbit mereka. Para pengamat mengatakan bahwa Maliki, yang telah menjadi jumlah perwakilan Syiah terbesar setelah penarikan gerakan Sadris,
melihat dirinya sebagai kualifikasi pertama untuk posisi Perdana Menteri, yang sebelumnya ia pegang 2 kali, dan result tragis bagi Irak. Para pengamat menunjukkan bahwa tugas al-Maliki, jika dilakukan, tidak akan lulus dengan mudah, karena al-Sadr tidak akan menerima boikot proses politik untuk memiliki lawan politiknya lagi di kepala pemerintahan, dan ini dapat memimpin KY ke giliran yang berbahaya, terutama sejak al-Sadr memiliki ratusan ribu pengikut yang siap dibawa ke jalan. Para pengamat menganggap bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh al-Maliki atau tokoh politik provokatif apapun bagi al-Sadr tidak akan berlangsung lama dan hancur, mengingat kembali skenario runtuhnya pemerintahan Adel Abdul Mahdi. Pemerintahan Abdul Mahdi dipaksa mengundurkan diri pada akhir 2019, dalam menghadapi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di Irak, di mana gerakan Sadris berpartisipasi sebelum menarik diri darinya. Para pengamat mengatakan bahwa hal ini mendorong sejumlah pemimpin kerangka untuk mengusulkan menjaga Al-Kazemi, yang, meskipun berbeda dengannya tentang orientasi pemerintahannya, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri, tetapi berhasil sampai beberapa titik dan mengendalikan kecepatan situasi di Irak, selain menjadi didukung oleh al-Sadr yang sebelumnya dan menyatakan keinginan untuk memperbaharui. Kerangka koordinasi mengumumkan pada Kamis malam pembentukan panitia negosiasi untuk berdialog dengan pasukan nasional membentuk pemerintahan berikutnya. Al-Sadr melakukannya dan memboikot seluruh proses politik. Pada akhir rapat, di mana Al-Kazemi menghadiri bagian pertama, pasukan kerangka menegaskan bahwa telah membahas isu politik dan dialog-dialog yang berlangsung antara pasukan nasional, guna menyelesaikan persiapan terkait kepada hak konstitusional dan pembentukan pemerintahan nasional kesatuan. Al-Maliki menyatakan, kami mengulurkan tangan kepada semua orang yang bekerja sama dengan pasukan Islam dan patriotik, baik mereka di dalam maupun di luar parlemen, selama tujuan dan tantangan tidak memisahkan kita. Petik 2. Dia mengatakan dalam sebuah tweet kepadanya di akun pribadinya di situs jejaring sosial Twitter, kami ingin mencari titik konvergensi, kerjasama dan integrasi, bukan persimpangan dan ketidakharmonisan, dan kami tidak boleh dipisahkan oleh perbedaan tak sederhana dan tidak strategis. Petik 2. Pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr menegaskan hari Rabu penarikan Deputi Blok Sadris dari parlemen dan proses politik, yang membuka pintu bagi pasukan kerangka koordinasi Syiah untuk memimpin negosiasi terbentuk pemerintah baru, karena itu adalah blok paling banyak di parlemen Irak, setelah mayoritas kursi kosong Blok Sadris di parlemen Irak datang ke sana. Pasukan kerangka koordinasi mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan konsensus yang mirip dengan semua pemerintahan yang dibentuk di Irak setelah 2003, yang berarti partisipasi dari semua pasukan politik dalam membentuk pemerintahan baru, sementara position perwakilan independen belum jelas, terutama setelah penarikan Blok Sadris yang menyerukan pembentukan pemerintahan baru. Pemerintah mayoritas nasional. Para pengamat percaya bahwa posisi terpenting adalah yang akan dikeluarkan oleh dua sekutu al-Sadr, Partai Demokrat Kurdistan dan Koalisi Kedaulatan Sunni, dan apakah mereka bersedia untuk terlibat dengan kerangka kerja dalam upaya menerapkan sisa hak. Pemimpin Koalisi Kedaulatan, Ketua Parlemen Muhammad Al-Halbesi, telah menyatakan optimisme tentang kemungkinan berakhirnya blokase politik, hari setelah ia menerima pengunduran diri Deputi al-Sadr. Al-Halbesi menyatakan, setelah pengunduran diri Blok Sadris, keadaan akan berjalan dengan cara yang berbeda, dengan mencatat bahwa prosedur konstitusional akan berlanjut jika jumlah anggota DPR selesai, kursi kosong akan dilanjutkan terpensasi, dan pemblokiran politik dihapus. Petik 2. Terkait pembubaran parlemen dan pemilu awal,
Al-Halbesi menyatakan bahwa pilihan ini adalah opsi konstitusional, dan pemilu sebelumnya lebih awal dan berlangsung dengan pembubaran parlemen. Tetapi sejauh ini opsi ini telah belum dinaikkan, dan kinerja dan evaluasinya harus di depan masyarakat. Petik 2. Selanjutnya Sadar berbicara lagi. Demokrat MENGUMUMUMKAN perjanjian dengan para pemimpin FRAMEWORK, semuanya lulus. Hari ini, Kamis, Partai Demokrat Kurdistan, Ikhlas Al-Dulaimi, mengumumkan kesepakatan untuk meluluskan semuanya dengan konsensus. Wakil partai mengatakan dalam pernyataan yang diikuti Al-Aula News bahwa ada pertemuan intensif antara Partai Demokrat dengan pemimpin kerangka koordinasi, dan tercapai kesepakatan untuk melewati semuanya dengan konsensus. Ia menambahkan bahwa Muqtada Al-Sadr memiliki kekuatan jalanan, dan Masoud Barzani memiliki dukungan masyarakat internasional, sehingga kerangka koordinasi tidak bisa kehilangan kekuatan jalanan dan cover internasional. Dengan kata lain ini adalah peringatan mengerikan dari Sadr mengatakan kepada orang Kurdi untuk berhati-hati dalam membentuk pemerintahan berikutnya dan membuat kesepakatan dengan kerangka koordinasi karena mereka adalah penusuk belakang dan saya akan merobek rakyat dan merobek Irak lagi aku harus jika ada apakah ada korupsi. Kurung tutup.